operate up kalau kita benar gitu kan. Nah, ini juga ini menarik biasanya itu kalau kita masuk ke satu saham gitu. Kalau saya biasanya tuh kayak test the water dulu lah. Lu celup-celupin kaki itu. Benar? Lu celup-celupin kaki itu kan. Celupin kaki begitu misalkan, oh ini airnya anget nih, pas nih ke badan gitu kan. Ya kan? Nah, pas lagi flow-nya emang udah bener, nah barulah kita hantam gede-gedean seperti itu. Ya, kalau saya seperti itu ya, gitu. Oke, kalau Pak Hendro gimana? Mungkin ada pendapat yang berbeda atau sama atau gimana nih? Atau sehati juga nih? Baru mau nanya nih, nah, mengidentifikasi yang tadi nanya gimana cara mengidentifikasi bahwa downtrendnya itu selesai? Patokannya apa? Nah, ada beberapa lah ya. Misalkan yang pertama, kalau kayak teman-teman yang misalkan pakai technical analysis yang basic, ya, lu ngebentuk double bottom pattern, ya, itu kan salah satu apa pattern yang menandakan downtrend itu selesai. Atau kalau misalnya teman-teman yang pakainya moving average, nah itu bisa juga, itu kan moving average, misalkan oke, lu MA20 potong MA50 gitu, atau MA100, nah itu juga bisa. Atau misalkan teman-teman yang misalkan pakai ya, indikator MACD, nah, itu juga bisa gitu kan. MACD misalkan oke, kita lihat weekly-nya lu masih merah-merah-merah ya biarin dulu aja sampai dia muncul yang hijau-hijau, nah baru lu operate. Nah, itu juga. Jadi ya beberapa itu ya bisa bisa digunain untuk apa? Kita ngebaca downtrend itu udah habis atau apa udah selesai atau masih belum nih gitu. Kokoen lu gimana nih? Kokoen lu jago nih technical analisisnya nih. Nah, kalau Gimana tuh Kak? ngomong technical sama Koko Untung mau sampai jam 1 dini hari juga pasti dijabanin sih. Jadi kalau ini balik ke tren nih ya. Kita ngobrol sedikit deh soal Dow Jones gitu kan. Nah, Dow Jones ini sebenarnya sekarang ini lagi trennya apa kok? Dow Jones. Ya. Dow Jones. Mayor trend apa, minor trend apa? Gini, kalau kita ngomong secara major trend, ya, secara major trend, ini Dow Jones jelas masih bullish mau gimana pun. Coba lu lihat. Biasanya teman-teman demen kalau udah ngebukain grafik langsung rame. Mendingan lu undang teman-teman, nanti gua bahas saham. Nah, kalau cuma ngeliat muka doang nggak pernah rame. Beneran. Harus ngebuka grafik ya. Nah, itu. Kalau kita ngeliatin ini Dow Jones ya. Ini Dow Jones kita buka di monthly-nya ya. Kita monthly-nya. Lihat itu. Dari monthly-nya, dari sini sampai ke sini, ya jelas ini semua tuh bullish. Bentar ya. Bener. Ini ke atas loh. Ya kan? Bener nggak? Ini ke arah atas. Jadi secara primary trendnya ya tetap bullish mau gimana pun. Mau dia sama dia dihantam ke harga ke indeksnya misalkan berapa 28.000, 27.000 atau bahkan misalkan ya ini misalkan kita ambil itu lu dihantam sampai ke level 22.000 ya 22.000 berarti masih berapa persen dari sekarang 30.000 ke 22.000 itu almost 8.000 poin 8.000 poin berarti kurang lebih berapa hampir 30% ya kan tetap aja secara major trendnya ini adalah uptrend. Jadi apa ya? Cuma masalahnya kalau ini digeber sampai ke 22.000, kepala kita yang pening-pening kalau kita nggak nyiapin cash. Bener nggak? Itu majornya. Nah sekarang kalau kita ngomongin, oke, ini secondary trendnya. Nah ini secondary trendnya memang lagi correction. Ya kan, dia lagi correction buat ngebentuk, ya ini secondary trendnya dia lagi correction. Secondary trendnya ya ini downtrend. Seperti itu. Ya, nah, minggu ini, nah, ini kan kita ngomong hari apa ya? Ini hari apa ya? Rabu ya? Rabu. Nah, ini Rabu sementara sih candle-nya hijau. Ya kan ini weekly-nya nih. Nah, tapi kita masih punya hari Kamis sama Jumat. Ya, apakah ini bisa bertahan atau enggak gitu kan? Bener nggak? Kalau dia bisa bertahan, maybe technical rebound dulu, technical rebound sampai ke sini ya baru nanti dia turun lagi. Ya, tapi I think tetap masih penurunan ya. Buat jangka ininya sih, buat jangka pendeknya kita ya naik technical rebound turun lagi.
gitu. Kalau gue sih mungkin ke harga 27.500 itu kalau lagi baik ya. Jadi target gue nih 27.500 ini kalau lagi baik nih ya. Kalau lagi baik, kalau mungkin dia hilaf ya, hilaf sedikit ya 25.400 ya kan ya, ini 61,8%. Ya kalau ini hilaf sedikit, kalau hilaf banyak ya 22.000 gitu ya. Jadi menurut gua sih penurunannya belum beres Supaya dikatakan ya. bahwa tadi kan minornya downtrend gitu ya. Jadi supaya dikatakan bahwa minornya itu balik ke arah uptrend, itu harganya Dow Jones harus main berapa? Nah gini, kalau dengan price action yang sekarang, ya minimal lu di atas 32.000 lah, baru ini pecahin downtrend dari ininya, dari secondary reactionnya ya gitu. Tentunya kalau dengan harga sekarang, dengan price action yang sekarang ya, ya kita patokan 32.000 yang tentunya masih jauh juga gitu kan, masih 2.000 poin ya gitu. Tapi apakah yakin itu? Tapi masih lebih. Hah? Dari sekarang ke 32 daripada sekarang ke 25. Nah, iya betul. Tapi masalahnya buat ke 32.000 lu naikin pakai duit, bener kan? Kalau nurunin lu gak pakai duit, bener kan? Tinggal bitnya lu kosongin, lu bantai aja langsung turun, bener kan? Nah, karena siapa orang yang mau beli, bener gak? Nah, Pakai duit, pakai doa juga loh, Koko. pakai doa ya. Nah, udah kalau ngomong doa saya ampun dah. Nah, koen lu udah tahu lah. Nah, Oke, itu iya. pesan ya dari Kak Untung nih. Oke, kok aku mau nanya, kalau misalkan soal market timing itu perlu nggak sih kok? Dan gimana caranya biar kita tuh bisa tepat gitu dalam nentuin market timing? Market timing ya perlu lah. Market timing perlu. Cuma kalau bisa ngomongin supaya tepat, nonsen lah. Nggak akan ada yang namanya tepat. Gitu, nggak akan ada namanya tepat. Dan market timing tuh kalau kita ngomong inilah secara fundamental, kalau orang pakai fundamental, tentunya kan lu per sektor ya kan. Ya ada kalanya yang kita ngomong apa sektor yang apa musiman, yang mana nih gitu kan. Ya biasanya mendekati Lebaran, yang mana nih yang rame, mendekati akhir tahun, yang mana nih yang rame gitu, bener kan? Nah itu kan musiman. Nah itu kan bisa jadi juga market timing gitu kan, perubahan sektor, bener? Kalau itu kita ngomong dari fundamental, tapi kalau kita ngomong dari technical analysis, gitu kan, technical analysis, market timing biasanya gini, sekarang itu udah mulai beken gitu kan, udah mulai beken, ya kita tahu juga pertama kalinya itu kan oleh Astronaci gitu kan, oleh Pak Gema gitu kan, di beken ini oleh dia gitu kan, pakai full moon, new moon gitu, ya kan, nah pakai full moon, new moon gitu, sekarang kan udah mulai apa beken lah, ya full moon new moon gitu kan. Nah full moon new moon apakah bisa berdiri sendiri? Nggak bisa juga. Nah biasanya teman-teman sendiri suka tuh. Oke, oh kalau full moon tuh ngebalik ya. Udah tuh lu kasih garis tuh di full moon gitu kan. Ya saham lu downtrend gitu kan. Saham lu downtrend dekat full moon berarti berharap dia terus terbang gitu. Yang enggak. Ya nanti naik dikit langsung turun lagi ya. Berarti ya market timing secara technical analysis itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya itu harus apa kombinasi semuanya seperti itu. Atau nih koen lu kayak gimana nih? Koen lu lebih jago nih soal fundamental. Saya ikut Koko Untung aja. Ya kalau yang fundamental sih apa ya, hitungan kayak fair value gitu ya. Kita udah kasih sih sebenarnya ada di aplikasi bebas gitu ya. Jadi feel free aja baby yang nonton gitu ya, register, download, lihat nanti saham-saham yang ada di portofolio masing-masing kalian gitu ya. Kalau dilihat dari valuasinya bebas, hitungan dari bebas investasi itu gimana sih gitu kan. Nah, gratis, dicobain aja. Bebas Ya. investasi itu teman-teman. Oke, Ya. ini Baby buat yang belum download langsung download aja aplikasinya. Sekarang udah ada di iOS juga loh. Jadi buat baby yang pakai Apple bisa langsung download dan langsung cobain sendiri. Dan bisa langsung lihat sendiri apa ya gimana perkembangan penurunan dan lain-lainnya. Oke, ini aku mau nanya juga nih ke kawan nih. Melihat di bulan Oktober ini, Kan Koko Untung tadinya download karena paling mahal kayaknya sih. Yang 14 ya. Sekarang udah bisa download. Oke,
ya. Iya, iya. Udah download kok. Udah Oke. download dong. Oke. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Untung. Menurut Kak Untung sendiri, bulan Oktober ini Kak Untung ngeliat bursa tuh bakal cenderung lemah atau kuat tuh, Kak? Gimana tuh, Kak? Bakal lebih kuat atau lemah? Kenapa gitu? Tutupan Oktober I think akan melemah. Kenapa tuh, Kak? Tutupan Oktober itu akan melemah. Pertama kalau kita ngelihat ya, kita pertama ngelihat dari mau apa dulu nih? Mau ngomong fundamental dulu. Nah, Boleh. fundamental. Oke, fundamental. Lu harga minyak sekarang udah gerak di 87. Balik lagi nih. Ya, kalau kita ngelihat pergerakannya yang tadinya itu selalu makin lama makin bawah, ini lu malah balik lagi lu ke level 87-an. Gitu. Ini buat apa ya? Buat technical rebound-nya ini terlalu kencang gitu. Kalau kita ngomong ya, bisa jadi ini bisa lu balik ke atas gitu. Terus penyebabnya apa ya kita tahu juga gitu kan. Sekarang itu negara Asia juga ya Korea Utara lagi demen main petasan. Ya kita nggak tahu nih apa lagi bener. Ya geopolitik itu lebih penting ya kan. Terus yang kedua yang selanjutnya itu tetap gua khawatir sama lu keadaan Inggris ya. Bisa jadi lu Inggris juga bakal menggoncang. Inggris kan bukan negara kecil juga, benar kan? Ya, ya. Buat kebijakan kemarin yang dilakuin oleh Inggris, ya namanya kebijakan kayak begitu cuma sementara waktu lah, gitu. Buat sementara waktu. Gua lebih percaya itu kan ada goncangan berikutnya lagi. Ya, gitu. Oke. Meleduknya mungkin Credit Suisse yang tadi bisa jadi ada cerita-cerita lanjutan, bener kan? Ya. Iya. Oke, kalau dari Kak Andrew gimana kok? Menurut Kak Andrew, bursa bakal lebih lemah atau lebih kuat atau gimana nih? Aku justru pengen nanya, kalau Oktober kan tadi bilang lemah. Nah, kita ngomong nih agak panjangan dikit. 2023. Ya, 2023 ya, terutama untuk Indonesia. Kan pemilu itu kan 2024 gitu kan ya. Nah, apakah kalau misalkan bicara Amerika melemah, ya udah jelas lagi turun juga gitu ya, Dow Jones. Terus Eropanya tadi mungkin ya masih susah gitu kan ya. Nah, gimana dengan Indonesia? Biasanya mendekati pemilu gitu kan ya. Bisa bursa itu kayak bisa dijadikan mesin pencetak duit gitu kan ya. Dari duit-duit partai. Nah, apakah itu akan terjadi di tahun ini atau tahun depan maksudnya? Gimana kok? Wah, kalau ngomong duit partai gue nggak ikutan lah. Nah, nggak tahu itu. Tapi ya kita ngelihat aja lah, misalin dari kalau kita ngomong pemilu, pasti kan biasanya mereka kampanye, bener kan? Kalau kampanye biasanya lu kan tetap dong ada namanya lu konsumsi, bener dong? Nah, lu perhatiin deh itu saham-saham konsumer. Itu yang pertama. Terus kedua juga saham konsumer juga perlu diperhatiin kenapa? Selain konsumer mungkin yang kayak apa ya inventory gitulah, orang-orang yang punya inventory, usaha-usaha yang punya inventory. Nah kalau yang inventory itu kan dengan lu inflasi naik tinggi, semakin banyak lu punya inventory itu kan semakin untung, bener kan? Nah itu. Terus yang kedua yang selanjutnya mungkin media massa, bener kan? Ya media massa. Nah itu media massa juga ya lu harus perhatiin gitu ya. Nah nanti ya mungkin berbau-bau, oh siapa nih yang dekat sama pemerintahan, terus kira-kira siapa nih yang bakal maju sebagai calon gitu kan ya, mungkin bisa juga lah. Ya kita nggak tahu ngegoreng dana atau enggak, tapi kan bisa jadi misalin gitu kalau ngelihat oh di masa A mau nyalonin jadi cawapres gitu kan. Nah market padahal dia nggak ngapa-ngapain. Cuma market itu kita berpikir, oh si bapak ini punya emiten ini loh, sama ini loh gitu kan. Nah kalau kita semua di market seia sekata, ya, walaupun itu si bapak itu nggak ngapa-ngapain, kita seia sekata, wah kita beli-beli ya naik juga, bener kan?